Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya sehingga kita sehat walafiat dan hati sudah gembira menyambut pagi untuk bekerja melayani sesuai profesi kita masing-masing. Amin ya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Raih kesuksesan hidupmu dengan cara bis-sabri, sabar, dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ingat, salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari sini pemirsa sekalian, siapapun umat Islam harus berupaya meraih kehidupannya yang sukses di dunia ini, juga menjadi selamat di kehidupan esok di akhirat dengan ibadah salat yang baik. Kalau lil wasaili, kalau tujuan itu memuliakan, tujuan itu penting, maka cara dan sarana untuk mencapai tujuan harus diupayakan dengan baik. Terkait dengan salat, kesempurnaan salat itu ada sejumlah hal. Bahkan ada yang harus disiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, pagi ini kita mencoba mengangkat tema urgensi mengatur atau meluruskan shaf. Perlu kita elaborasi dulu sedikit. Apakah yang dimaksud meluruskan shaf dalam sholat itu? Hanya, saya pakai hanya, pada saat orang sudah berdiri agar lurus? Pertama jawabannya tentu bukan. Karena maksud ayat agar orang khusyuk dalam sholat adalah agar lidzikri, agar betul-betul orang khusyuk mengingat Tuhannya pada saat sholat. Maka istilah mengatur shaf sebelum dimulai sholat itu mewakili persiapan lainnya. Ini yang saya mau elaborasi sebenarnya. Bahasa yang mewakili kita adalah meluruskan shaf. Nanti kita sampaikan sebentar berdasarkan dalil-dalil dan hadis Nabi. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana kaum muslimin diwakili oleh pengurus takmir masjid, diwakili oleh dewan masjid dan seluruh lembaga yang mengatur masjid, mengatur suasana bagaimana rapinya orang sholat. Saya harus ulangi pemirsa sekalian, agama secara awal mengatur shaf itu lurus, tapi sebenarnya suasananya yang dimaksud. Kalau begitu, ciptakan suasana atau tempat sholat masjid yang sejuk. Harus difahami bahwa umat itu mau sholatnya sejuk. Kan realnya begini pemirsa, bagaimana tidak goyang orang? Ini terlalu semangat saya. Bagaimana orang tidak gerak-gerak orang? Bagaimana orang bisa berdempetan? Kalau suasananya panas. Itu dia.
Bagaimana juga orang mau mendekat ke kita kalau kita tidak bersih? Jadi walaupun teksnya tadinya merapatkan, meluruskan saf, tapi maknanya harus disiapkan suasana. Saya harus garis bawahi pemirsa sekalian. Jangan dipaksakan, dimaknai menta-menta. Nanti saya baca dalilnya sebentar. Memaksakan dempet kepada orang. Kalau kita orang keringatan datang sholat. Saya harus katakan ini, memahami dalil agama demi menjaga kesehatan. Mungkin kita ingat waktu pandemi, berjarak. Maka yang dimaksud nanti diatur, diluruskan dan dirapatkan kalau suasana fisik semuanya sehat. Kalau begitu, makna agama pengaturan saf mengatur suasananya. Kan Nabi begini, setiap kali Nabi mau sholat, maka dia akan menoleh kiri dan kanan. Sawwu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Sesungguhnya meluruskan saf itu, merapikan saf itu menjadi mendukung sempurnanya pelaksanaan salat. Maksudnya khusyuk. Ini yang saya mungkin tidak istilahnya menggugat, bahwa teks-teks keagamaan mestinya dipahami secara proporsional dan sesuai makna dalil itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatur shaf pada saat salat adalah sarana langsung mendukung khusyuknya salat berjamaah kita. Oleh karenanya, ini bagus kalau difahami baik-baik. Kita jelaskan dulu bagaimana hukumnya ini. Kan dalam salat itu ada rukun, ada syarat, sehingga salat kita sempurna. Kalau mengatur shaf, dia terbagi dua pemahaman ulama. Mayoritasnya memahami bahwa hukumnya karena tidak masuk di rukun salat, berarti dia sesuatu yang hukumnya sunnah muakkadah. Karena rapinya shaf, benarnya pengaturan shaf adalah mengantar kekhusyuan kepada Allah. Di situ zauknya salat. Di situ rasanya orang mengabdi kepada Allah. Dibanding kalau ribut. Maka yang memahami bahwa ini sunnah muakkadah sangat penting, hampir wajib. Ini mayoritas ulama, terutama ulama madhab. Tapi ada yang memang lebih serius lagi. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak mengatakan sunnah muakkadah. Di atas dia. Imam Ahmad bin Hanbal yang mayoritas dipegangi praktek ibadah di Makkah, Arab Saudi adalah dia adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah harus dilakukan oleh imam sebelum melakukan takbir. Jadi dia harus luruskan memang. Makanya pemirsa sekalian, kita sholat di daerah misalnya, ada imam 100 derajat menghadap kepada makmumnya. Tidak menghadap ke kiblat sebelum rapi kiri, rapi kanan, rapi kiri. Lurus betul. Itu. Ini yang cenderung pendapat fardu kifayah. Wajib. Artinya menjadi salah kalau tidak dilakukan. Ini
walaupun cara menegaskan hukumnya, tapi intinya satu tujuan, sama-sama mengatur saf. Jangan bertengkar gara-gara fardu dengan sunnah muakkad ini. Nah pemirsa sekalian, bagaimana caranya mengatur saf itu? Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW, hadis Muslim. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi itu yusawwi sufufana, mengatur safnya kami pada saat salat. Ini sahabat yang menyampaikan begini. Hatta ka'annama yusawwi bihal qadaha. Bagaimana cara Nabi mengatur saf? Seperti mengarahkan busur panah. Rapi sekali. Panah itu kan tujuannya agar kena yang mau ditembak. Pastikan bahwa ini kalau saya lepaskan anak panah ini kena sasarannya. Nabi begitu caranya mengatur salat. Bagaimana rapinya dan sangat lurusnya. Saya tambah dari hadisnya. Hatta idza ra'a qad aqalna anhu thumma kharaja. Sampai Nabi melihat bahwa sudah betul-betul kami mengikuti semua. Tenang semuanya, bukan masih banyak yang goyang-goyang, masih ada yang tengok-tengok. Jadi Nabi itu tidak buru-buru buang takbir. Angkat takbir, bukan buang takbir. Angkat takbir, tidak buru-buru. Dia tenang. Bahkan ada ulama menegaskan begini. Jangan mulai sholat. Jangan angkat takbir sebelum membaca Allahumma anta maqsudi waridhaka matlubi. Jadi itu perlunya tenang salat. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Kan tadi ini bicara subuh-subuhakum, bicara kiri dan kanan. Begitu mau takbir, tidak langsung, dia tenang dulu sekian menit, sekian detik lah. Baru mulai takbirnya. Summa kharaja yauman. Itu yang pertama Nabi secara umum. Maka suatu hari Nabi kharaja yauman faqama. Suatu hari Nabi keluar dari rumahnya mau sholat. Faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badian sadruhu minas saffi. Sudah diluruskan oleh Nabi, ada lagi yang bergerak. Tidak tenang memang ini orang. Nabi terganggu dengan itu, agak condong dia ke depan, dadanya. Seakan-akan dia mau beda dengan yang lain. Nabi mungkin dia masih pantau kiri kanan. Betapa perhatiannya Nabi ini ya. Kembali Nabi mengulangi bahwa ibadallah, hai hamba Allah, hai kira-kira gitu. Hei ikhwan, la tusawwunna sufufakum, apakah Anda mau merapikan safmu? Aw la yukhalifunnallaha baina wujuhikum, atau Anda mau dibikinkan oleh Allah perselisihan di antara kalian. Perbedaan di antara kalian, maksudnya kalau Anda tidak mau mengatur saf, artinya Anda tidak ketemu hati, bukan mengabdi kepada Allah. Mungkin bombe. Boleh jadi seperti ini. Sehingga tidak mau rapat. Padahal salat itu dalam penegasan Nabi ini, Anda semua harus satu hati menghadap Allah. Satu salat, satu hamba Allah diterima salatnya. Andai kata ada yang lain tidak lengkap, diterima semua salat. Itu perlunya memperbaiki saf ini. Nah pertanyaannya, besarnya seseorang kan masuk masjid tidak harus yang besar. Kakinya panjangnya misalnya. Maka bagaimana yang dimaksud lurus saf? Apakah di depannya? Jari kaki depan? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah tumitnya. Jadi pemirsa sekalian, ngatur saf yang lurus itu bukan kaki depan yang lihat, jari-jari bukan itu yang dilihat. Tapi yang menjadi patokan adalah, kan biasa ada kode di masjid itu, adalah tumit atau bagian kaki belakang. Itu yang harus lurus. Itu yang harus setara. Caranya kan masjid kita sudah diatur.
Ada kode, ada pembatas, kadang yang dipakai itu tegel khusus. Itu yang menjadi patokan adalah tumitnya kita dalam mengatur saf. Jadi makanya harus lihat-lihat ke belakang. Bukan hanya melihat di depan, oh lurus kaki saya di depan. Karena kalau itu yang menjadi pedoman, maka terganggu di belakang. Luar biasa agama ini. Mengatur saf itu juga sudah diatur sedemikian rupa agar salat kita menjadi baik. Jadi hadis ini ya sampai dicontohkan kayak mengatur arah busur panah itu. Begitu lurusnya, begitu pedulinya. Ini sebenarnya persatuan umat tergambar. Kalau pada saat sholat tenang semuanya. Begitu yang merasakan juga sholat bukan hanya ingat Allah. Ya Allah, saudaraku semua ini kiri kanan. Doa kami sebentar ini insya Allah diijabah oleh Allah. Apalagi di kanan saya ini orang berilmu. Imam saya orang hafidh Quran. Kami sholat di tempat orang-orang belajar. Bukan kami sholat di tempat yang pertengkaran masjidnya banyak. Yang berbeda-beda. Sebenarnya pemirsa sekalian, saya tambahkan, mengatur saf ini harus difaham oleh takmir masjid. Jangan tidak kompak hatinya dalam mengurus masjid. Harus. Wah, kan biasa itu ya. Dinamika kepengurusan di masjid, kadang ada yang tidak mau berdekatan. Tapi dengan meluruskan saf, hilangkan itu dengan cara sholat yang baik, rapikan saf, dan rapatkan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istimewa dalam agama kita itu kadangkala hal agama, ajaran-ajaran agama dipahami secara terbatas. Ternyata kalau dipelajari aspek-aspeknya, misalnya sholat dengan kita awali pengaturan safnya, sebenarnya sudah menggambarkan sebuah kekuatan, kebersamaan, kecantikan, kerapian. Karena dikomando oleh imam, ketaatan. Orang berbangsa, bermasyarakat rapi, sebenarnya diukur dari rapinya kalau dia salat, berjamaahnya. Saya tambahkan satu riwayat ringan pemirsa sekalian. Imam Syafi'i, kalau beliau berkeliling menyiarkan agama dalam bentuk bisnis, karena beliau ada bisnisnya. Dia bukan hanya pergi ceramah lalu dikasih kendaraan pulang. Tidak. Imam Syafi'i hanya mau tinggal di sebuah daerah dalam perjalanannya itu. Kalau melihat sebuah rumah ibadah, masjid yang rapi sholatnya. Maknanya dia bilang, kita aman di kampung ini. Memang kantor security-nya tidak terpasang, satpamnya tidak terpasang. Tapi sebenarnya kampung ini aman. Kenapa aman? Ada masjidnya, dilihat sholat rapi. Kontrol di kompleks ini, di kampung ini hidup. Itu Imam Syafi'i. Maka ini kan sebenarnya menggambarkan persatuan yang baik. Nah izin kalau saya bacakan cara Nabi, hadis dari Jabir. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya, lalu bicara dengan para sahabat. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Maukah kalian mengatur safmu
mengatur kerapian hidupmu. Jadi kita ini kan kadang-kala salat itu ya salat, selesai salat tidak ada kaitannya itu dengan penertiban masyarakat, penertiban bersama, ketentraman bersama, tidak ada. Makanya kita tunggu-tunggu itu pengumuman pemerintah, pengumuman lurah, mengatur lingkungan, jaga lingkungan, mau banjir, mau kebakaran, itu ditunggu. Di masjid lebih bagus itu. Nah, Nabi mengingatkan itu, bagaimana kalian mau mengatur kehidupanmu, kerapianmu seperti rapinya para malaikat di hadapan Allah. Inda Rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa kaifa tasuful malaikatu inda Rabbiha? Wih, bagaimana wahai Nabi, caranya para malaikat itu mengatur safnya di hadapan Tuhannya? Maka Nabi qal, yutimmuna sufufal muraqabah. Nah, ini ayo kita perhatikan ini. Disempurnakan al-muraqabah, berdekat-dekatan. Berdekatan. Bukan terpaksa ya. Jangan dimaknai hadis ini menyenggol orang, bukan. Kalau bergeser misalnya satu teman tak sedikit, jangan paksa. Kecuali kalau kita merasa, saya tambah gurauannya sedikit. Kecuali kalau kita merasa parfumnya bagus. Tapi kalau saya datang dari berkeringat, jangan paksakan itu. Ini saya kasih catatan ini. Pemirsa sekalian, jangan. Kalau yang merasa terganggu menjadi dia merasa, mungkin kitanya yang harus membersihkan diri, kira-kira gitu. Yang kedua, wa tarassuna pisaffi. Dia tutup lubang-lubang yang terlalu longgar. Bahkan ada hadis lain, Nabi menggambarkan bahwa sebenarnya anak syaitan itu, anak iblis itu mengganggu kekhusyuan salat di sela-selanya. Pemirsa sekalian, mengatur saf, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib atau fardu kifayah. Mayoritas imam menegaskan bahwa sunnah muakkadah. Pertanyaan singkatnya, praktisnya ke kita. Sahkah salat kalau pengaturan saf ini diabaikan? Kalau kita, karena bilang tadi mayoritas ulama, ikuti itu. Karena tetap kurang afdal salat kalau tidak rapi safnya. Tidak yatarasu, tidak menyatu safnya. Tidak muraqabah safnya. Tapi harus terfaham. Dimaknai hadis secara baik. Bahwa untuk bisa rapat, sunnatullah juga, kalau orang terganggu dia tidak terbiasa, maka asal bersentuh. Jangan dipaksakan, dipepet orang. Sudah bergeser, dipepet lagi. Itu juga harus ada instrumen lain. Instrumen lain maksud saya itu tadi, secara bergurau saya sengaja berguraunya. Pastikan bahwa parfum yang kita pakai parfum umum. Jangan sampai enak di kita, terganggu hidungnya orang lain. Karena hanya kita yang suka itu. Ini yang pakai parfum. Apalagi kalau keringat. Ini yang harus dipahami secara baik, karena kita mau baik sholat kita. Tetangga atau di kiri kanan kita juga mau khusyuk kepada Allah. Maka sederhanalah bahwa ya tarassu itu, rapat itu bersentuhan. Bukan mempersempit. Lihat suasananya. Kalau kita badannya proporsional, mungkin juga ada saudara kita yang sejahtera, maksud saya agak gemuk. Dia itu kalau duduk banyak yang diambil. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kalau kita sholat di Makkah itu banyak duduk iftirash, bukan tawarruk. Ini cara membaca suasana. Jadi iftirash itu kan menduduki kaki. Itu lebih sempit tempatnya. Lebih hemat tempat. Tapi kalau yang duduk tahiyat terakhir itu kan lebih longgar. Makin sejahtera fisiknya seseorang, makin dia butuh tempat. Kalau terlalu sempit memang kalau sama-sama parfumnya, insya Allah masih terasa bagus. Tapi kalau beda, yang satu dengan keringat, apalagi kalau batuk-batuk dia, pasti terganggu. Maka
proporsional lah dalam menjaga, mengatur saf ini. Tidak hanya kita memaknainya sendiri. Pemirsa sekalian, apa makna dari agama mengatur hal yang seperti saf ini? Pertama, dia simbol menyatunya hati orang yang sholat. Dia hanya mendengar suaranya imam, membaca ayat-ayatnya dan zikir-zikirnya kepada Allah. Betapa nikmatnya sholat yang seperti itu. Bangga orang, anak-anak kita itu yang berbaris di paskibraka, itu ada sebuah kebanggaan. Karena latihan sedemikian rupa sehingga rapi. Ibaratnya begitu pemirsa sekalian, anak-anak yang berbarisnya rapi, dia akan tertib hidupnya. Maka orang yang bagus safnya kalau sholat, insya Allah rapi juga perilakunya setelah dia berdoa selesai dari salamnya sholat. Agama menegaskan ini. Bahkan Nabi tadi katakan, kalau Anda tidak mau mengatur saf, berarti hatimu tidak ketemu. Oleh karenanya, boleh jadi Allah membuat Anda menjadi rusuh, menjadi tidak satu kompak. Padahal itu tujuan sholat. Jadi makna mengatur saf dalam agama, sebelum kita sholat itu adalah sesuatu yang memang sangat urgen. Mudah-mudahan menyatukan hati seseorang, mendamaikan hati seseorang, gambaran kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kesempatan makin khusyuk melaksanakan salat, makin mampu memanage tempat sholat kita, ya masjid kita, ya ruangan kita. Termasuk bagaimana dia kalau di rumah, mungkin sekedar bilik kecil, tapi dia menjadi kedap suara yang khusus ditempati keluarga kecil, mungkin 3 atau 5 yang sholat, atur safnya dengan baik. Mohon maaf atas segala keterbatasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita khusyuk dalam sholat. Aqimis sholata li dzikri. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.